Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you fine and stay healthy. Though this condition is still in pandemic, but let's pray to our God of Allah that we are still in a good condition and always happy. Oke, anak-anakku semua, seluruh siswa kelas 7, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian terkait dengan greeting and leave taking. Dan sebelum kalian memulai mendengarkan, menyimak materi terkait dengan greeting and leave taking, Mr. Fad minta kalian untuk klik tombol subscribe di channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk di like dan disimak videonya baik-baik. Okay, don't forget to subscribe and like, and maybe you have a comment, it's okay. Okay, anak-anak semua yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan terkait greeting. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan istilah ungkapan salam. Ungkapan salam di dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua. Seperti dalam bahasa Indonesia ada namanya formal and informal greetings, atau yang sering kita sebut dengan istilah bahasa resmi dan tidak resmi. Informal language and formal language. Nah, kalian pasti tahu the functions of the formal and informal. Kalau function of formal, fungsinya adalah tentunya digunakan untuk yang sifatnya resmi atau kepada orang yang lebih dituakan. For example, when student to teachers, or when younger to our parents, nah itu namanya yang lebih dituakan. Atau dalam konteks resmi, misalnya seorang karyawan kepada pimpinannya dan lain sebagainya, atau seorang siswa kepada murid. Nah, kalau yang informal itu lebih kepada yang tidak resmi. Yang tidak resmi itu bagaimana? Yang tidak resmi itu such as student to student, ya, or maybe friends to friends, in a classmate, in a dorm mate, in a chairmate. Jadi teman sebangku, teman teman sepermainan, playmate, teman seasrama, atau teman satu kelas. Itu bisa menggunakan informal. Jadi kalau yang sering istilah kasarnya di dalam bahasa Indonesia, mungkin kalian dengan sesama teman kalian bisa menggunakan bahasa lo gue misalnya. But when you speak to your teachers, of course it's not polite. It is impolite when you use informal language. Sangat tidak sopan atau tidak pantas sekali jika kalian menggunakan bahasa yang informal. Nah, in English, let's say we have a informal greeting style and also the responses. Let's check it out. Okay, we have a good morning. When you have a good morning, the response is good morning. Responses itu apa, Mr. Fat? Yang menjawab. Jadi we have a Q&A, questions and answer. Good morning, the response is say good morning. Good day, the response is say good day. Okay, student, you can say good day or you can say good afternoon. Good day, it is an American style or Australian style. But good afternoon, this is a British style. Anak-anakku harus tahu bahwa bahasa Inggris ada dua gaya. Inggrisnya Amerika sama Inggrisnya British, yaitu Inggris. Tinggal kiblatnya yang mana. Mr. Fad, dua-duanya benar digunakan. Tetapi ada beberapa negara yang dia hanya fokus kepada satu bahasa. For example, Malaysia, Indonesia dia berkiblat ke British English. Tapi ada beberapa negara dia berkiblat ke American English. Tapi kita sebagai orang Indonesia, no limitation, tidak ada batasan for us to use English or American, is no problem, ya. Jadi you can say good day. Good day means noon, siang bolong, terik banget, terik matahari, ya. When you say good day, the response is say good day. When Abdullah say good day,
And of course Ibrahim say good day gitu. Okay, and then good afternoon and good evening. Ya, sama. And you must remember, don't say good night. Good night is bukan selamat malam, but you say good night is have a nice sleep. And it will be the last of the day. Jadi udah ngantuk, udah mau tidur, you say good night. So don't say good night itu selamat malam, bukan. Selamat malam, good evening. Selamat sore, you say good evening. Selamat siang, you say good afternoon, or you say good day. Is it right? Okay. Okay, and then let's check it out. This the meaning. Okay, this is the meaning. Okay. Ya, itu ada artinya. Kemudian, good evening you can say selamat petang, sore atau malam. Itu gunakan good evening. Jadi batasnya sampai jam berapa? It's approximately from 2 p.m. until 9 p.m. Bisa dari jam 2 sore atau jam 3 sore sampai jam 9 malam, you still use good evening. Ya, masih menggunakan good evening. Okay, next. Nah, kalau yang informal greetings, it's like an casual. Kalau kamu pakai baju itu ada baju resmi, ada baju yang santai. Misalnya, Mr. Fat saya mau ke pantai, pakai kaos, pakai sendal. Tapi Mr. Fat saya mau ke istana presiden. Of course, you will use a shirt, you will use a tie, you will use a uniform, a very beautiful gown. Ya, kamu pasti pakai baju yang sangat cantik, yang benar-benar resmi. Nah, itu namanya formal. Nah, yang informal you can see on the wall, bisa dilihat kalian di layar monitor. Di situ ada hello. If you say hi, the response is hi. Ingat, di dalam bahasa Inggris ketika menyapa orang, jangan bilang hi itu dengan kalimat hi. Emang mau nakutin orang? Masa nyapa orang hi, serem amat ya. Jadi you don't say he, but you say hi. Kemudian orang yang ada di depan kita mengatakan hi, hello, how are you? I'm fine. Mr. Fat, apakah pertanyaan how are you jawabannya selalu I'm fine? No. There are so many kinds of choice that you can use to answer how are you. Misalnya, Mr. Fat, aku nggak mau how are you? I'm fine. Aku maunya I'm good. It's okay. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. How are you? I'm so good. Tuh, so good kan merah sosis. That's no problem. But the meaning is I am in a good condition. Mr. Fat tanya lagi, how are you? How are you, Amira? Alhamdulillah, Mr. Fat, I am in a good condition. Wah, keren banget. Boleh jawab seperti itu pun boleh. Tak ada masalah. Okay, and then next. Nah, itu artinya bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Kemudian ada lagi, how's life? Selain kalian bisa menggunakan how are you, kalian juga bisa menanyakan dengan how's life. Kemudian you can answer, kamu bisa menjawab dengan not bad, thanks. Shakira, how's life? Not bad, thanks sir. Oke, jawabannya seperti itu. Oke, kemudian ada lagi, how do you do? Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, how do you do juga bisa. Ingat, if you say how do you do, the responses is the same. Kalau kamu bilang how do you do, responnya sama. How do you do? How do you do? How is everything with you? Artinya juga sama, apa kabar? Cuma diganti kalimatnya. How is everything with you? Jawabannya pretty well. Thanks. Oke. Kemudian ada lagi, how are you doing? Sama juga. How are you doing? Jawabannya I am very well, thanks. Dan yang terakhir ada nice to meet you. Jawabannya nice to meet you too. Mister, saya sering lihat bukan nice to meet you, tapi ada yang glad to meet you. Boleh? Boleh. Glad to meet you? Jawabannya glad to meet you too. Artinya apa? Senang berjumpa dengan Anda. Meskipun belum pernah ketemu, pertama kali ketemu pasti bilang nice to meet you, nice to meet you. What is your name? My name is Sophie. And you, what is your name? My name is Gerhard. Nah, this is the examples of greetings.
Oke, anak-anakku yang Bapak cintai, sekiranya kalian kurang paham atau belum jelas, nanti bisa ditanyakan atau bisa di komen di channel YouTube-nya. Dan anak-anakku semua, Bapak minta materi yang Bapak berikan ini nanti dicatat sebagai bahan untuk nanti ketika evaluasi penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester, kalian bisa membuka bukunya untuk mengulas kembali. Oke, anak-anakku semua, it's talk about what is it, grading. Nah, sekarang yang kedua, anak-anakku semua, lift taking. Nah, sekarang kita bicara lift taking. Kalau tadi grading itu perkenalan, nah lift taking itu perpisahan atau pamitan. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan istilah pamitan. Ya, anak-anak semua, siswa kelas 7, bahasa Inggris sama seperti dengan bahasa Indonesia, ada unggah-ungguh, atau sama seperti dengan bahasa Jawa, ada sopan santun, ada adab, ada will, ada something that must be having a politeness, ya, harus ada suatu kesopanan yang harus kita berikan kepada orang yang mungkin lebih tua ataupun sesama seusia. Nah, ini yang harus kita perhatikan, makanya ada istilah formal and informal. Oke, baik. Sekarang kita bicara lift taking atau parting. Ya, anak-anakku semua yang bapak cintai bisa dilihat. Good night. Jawabannya good night. Selamat malam atau selamat tidur. Malamnya bukan selamat malam ya, tidur. Nice to see you. Nice to see you too. Ingat, nice to see you. Nice to see you too. Kemudian ada lagi, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. You can say goodbye. Okay. And then when you use an informal, perhatikan, when you use informal parting. Nah, kalau informal itu yang tidak resmi, yang santainya, you can say bye, bye. If you say bye bye, the answer is bye bye. If you say see you later, jawabannya see you. If you say see you tomorrow, jawabannya see you. Good luck. Thank you. Take care. You too. Nah, artinya ada di sebelah. Nah, take care. Misalnya Hanif pamitan sama temennya, oke ya, aku mau pulang dulu. Oke. Kemudian sebelahnya ada Hamdan. Hamdan menyatakan, oke, take care. Kemudian Hanif menyampaikan you too, karena Hanif mau meninggalkan tempat itu. Oke, anak-anakku semua. Next. Ya, selanjutnya di sini mohon diperhatikan catatan. Good morning digunakan dari jam 00 sampai jam 12. Jam 00 dini hari sampai dengan 12 siang. For example, when Labib send a message to his friend Axel, for example, Assalamualaikum Axel. Axel lagi ngapain? Oh, jam 3 ternyata Axel lagi ngapain? Oh, ternyata jam 3 Axel sedang sholat tahajud. So it means that when Axel having tahajud prayer, Axel is in the morning, ya. Jadi apa yang dilakukan Axel itu masih di pagi hari. Kemudian yang kedua ada good day, diucapkan jam 12 siang. Good afternoon digunakan dari jam 12 sampai dengan jam 18. Ya, tapi anak-anakku semua mohon diperhatikan, kalau untuk yang nomor 3 itu lebih banyak digunakan untuk siang, dan kalau good evening itu bisa sampai jam 18 sore ya. Oke, anak-anakku semua, perhatikan tadi ya, Mr. Fat ulas kembali. Untuk good afternoon fungsinya digunakan untuk selamat siang. Itu ada tulisan yang mungkin salah, jangan dianggap. Untuk jam 12 sampai 18 itu salah. Dan good evening dipakai dari jam 18, good evening sore tadi yang saya sampaikan, dari jam 3 sampai jam malam, jam 9, jam 10 malam, selama belum tidur. Oke. Kemudian ada lagi good night untuk mengucapkan selamat berpisah atau selamat tidur. Ya, anak-anakku yang Bapak cintai, kita sering melihat ada istilah PM and AM. Nah, apa itu PM and AM? It stands for post meridium. Post meridium dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam itu pakai PM.
Nah, kalau AM itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Di Indonesia karena kita menggunakan sistem 24 jam, maka kita tidak menggunakan aturan AM and PM. But when we learn English, it is auto. Wajib menggunakan PM and EM karena berkiblat dengan waktu yang sering digunakan di Inggris dan Amerika 12 jam menggunakan AM and PM. For example, kamu sholat maghrib jam 6 berarti pakai apa? Jam 6 PM. Oke, hari Minggu pagi jam 9 nonton film kartun, nonton Doraemon. Oh, jam 9 berarti 9 AM. Oke? Ya, cukup jelas itu terkait dengan post meridian and anti meridian. Nah, selanjutnya let's see the examples. Oke, coba dilihat. Let's see the examples. Oke. Contoh dialog reading and lift taking. Dialog 1. Good morning, student. Studentnya jawab, good morning, sir. How are you today? We're fine and you fine too. Anak-anakku semuanya, ketika ada orang yang menanyakan kabar ke kalian, jangan lupa untuk menanyakan kabar baik. Assalamualaikum Mr. Fat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Mr. Fat? Alhamdulillah Mr. Fat baik. Kemudian Mr. Fat tanya balik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Mr. Fat, we are in a good condition. Wow, that's great. Nah, itu bisa. Oke. Kemudian contoh yang kedua, nak, coba dilihat. Ada Al-Musto and Umi. Hi Umi. Hello Mus. How are you doing? Nah, ini pakai redaksinya how are you doing? Pretty well. By the way, where are you going, Mus? I'm going to Bandar Swimming Pool. Will you join me, Oh, sorry. I must help my mom in the market. It's okay, Ome. See you next time. Ome, see you. Have a nice day. Ya. Coba digaris bawahi. Di situ ada kata see you next time, Ome. Jawabannya see you. Just see you. Cukup see you. Nggak usah ditambahin lagi see you next time. Oke, anak-anakku semua, materi terkait greeting and lift taking cukup jelas, dan jika nanti perlu ada yang ditanyakan bisa komen di channel YouTube saya atau nanti bisa tanya melalui WhatsApp. Thanks for your attention and see you next time. Don't forget to be focused, and although we are in a pandemic condition, but it won't decrease our spirit to learn, to study, and to be better in our life. Thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lama juga ya 18 menit ya.